baju baru, pakai sepatu baru, atau apa ini Kak? Enggak dong Kak, Natal itu kita memperingati hari kelahirannya Tuhan Yesus. Oh begitu ya Kak Raisa. Jadi hari Natal itu kita mempersiapkan hati kita untuk kelahiran Tuhan Yesus. Iya Kak, benar banget. Oke deh Kak Raisa. Oh iya Kak, kita lupa nih untuk menyapa adik-adik di sekolah dulu. Yuk kita sapa Kak. Yuk. Shalom, selamat hari Minggu. Maju-majulah. Maju-majulah Kak Raisa. Maju-majulah Kak Siska. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah. Kak, kita mau bikin yel-yel dulu Kak. Oh iya, boleh Kak. Kayak mana itu yel-yelnya Kak? Kalau kakak bilang, Kakak Setiabudi, aku diberkati untuk jadi berkat. Kita coba sekali lagi ya Kak. Oke Kak. Kakak Setiabudi, Aku diberkati untuk jadi berkat. wah, semangat banget ya udah semua. Kita mau memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan-Mu hingga saat ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Namu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah Kak, hari ini kan masih suasana Natal nih Kak. Dan kita itu harus sukacita atau sedih atau marah atau bagaimana ini Kak Raisa? Harus sukacita dong Kak, harus happy. Oh harus happy ya Kak? Iya dong Kak. Wah sama nih Kak, seperti lagu kita Happy Aja. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kerangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah cinta kita semakin mendalam dong Kak. Sama seperti Tuhan Yesus. Kenapa itu Kak? Karena Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Dia memberkati kita sampai saat ini. Wah sama seperti lagu kita dong Kak. Dia bagian untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang penebus. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Wah Kak, berarti Tuhan Yesus penebus dunia. Benar banget Kak. Oleh karena itu Kak, berarti Tuhan Yesus baik banget dong Kak. Baik banget Tuhan sama kita Kak. Nah sama seperti lagu kita ini, kita mau menyanyikan lagu kita. Allah itu baik. Ayo adik-adik berdiri ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dipertunjukkannya kasih setianya. Jangan
Tuhan sampai sekarang. Yesus memberi kita berkat. Nah, karena itu kita harus setia kepadanya, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, lagu Setia Setialah. Sambil bertepuk tangan ya. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah sampai mati. Wah, kita mau dengarkan firman Tuhan nih Kak. Sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu menunggu siramu hatiku. Berbuah, 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 berbuah lebat. Sebel banget nih Kak Raisa. Kenapa, Kak? Iya nih, sebel banget, gak asik banget nih. Masa lagi seriusan balas-balas chattingan teman? Kan udah lama nih Kak Raisa gak ketemu teman. Mau balas chatan teman, rupanya mama nyuruh ambil minuman. Kan kesel kan Kak? Gak boleh gitu, Kak. Kita kalau disuruh orang tua harus taat sama orang tua, seperti yang dibilang Yesus sama kita. Oh, jadi begitu. Berarti Kak Siska salah dong Kak. Salah, Kak. Kalau begitu Kak, nanti sampai dari rumah Kak Siska mau minta maaf nih sama mama sama papa. Oke deh Kak Raisa. Oke, Kak. Oh ya Kak, sesuai dengan firman juga nih Kak minggu ini. Iya, Kak. Yaitu taat. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk semuanya duduk yang rapi, jangan ada lagi yang lari-larian karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih karunia-Mu kepada kami sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi kami Bapa, Engkau yang memberkati kami sehingga kami semua dapat mengerti tentang firman Tuhan yang hari ini kami terima. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, salam sehat semuanya. Apa kabar? Masih semangat di rumah kan? Masih semangat dong. Lihat nih di belakang kakak, ada pohon Natal yang besar. Kita masih dalam suasana merayakan hari Natal. Karena ini masih tanggal 27, berarti ini masih hari Natal ketiga. Semoga sukacita Natal masih ada sama kita adik-adik ya. Siapa yang Natalnya seneng banget karena dia dapat hadiah dari mama papanya, dia dapat baju baru. Siapa coba angkat tangannya? Pasti dong. Tapi walaupun kita nggak dapat hadiah, kita dapat hadiah yang terindah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah lahir untuk menebus dosa manusia. Wow, kira-kira nih hari ini kita mau bercerita tentang apa? Coba ada yang bisa tebak nggak kira-kira? Yang pasti masih ada keterkaitannya dengan kelahiran Yesus. Ya, hari ini tema kita adalah taat. Ayo, coba semuanya ulangin, bilang kata taat.
Sebelumnya kita mau baca Alkitab dulu adik-adik. Kita ambil Alkitab kita buka kitab Matius. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Udah dapat semuanya? Yang sudah dapat katakan amin coba. Oke, udah ada yang dapat nih. Kakak bacakan dari sini ya. Adik-adik juga bisa bacanya di rumah ya sama-sama. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Begini isi firman Tuhan. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Nah, ini cuma 3 ayat ya, tapi di dalam 3 ayat ini kita bisa belajar tentang Yusuf, ketaatan seorang Yusuf dengan Tuhan. Nah, kalau kakak mau tanya nih, siapa yang tahu Tuhan Yesus lahir di mana? Coba dari huruf B. Ya, Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem, tanah Yudea. Nah, ketika Tuhan Yesus lahir, orang-orang Majus itu kan ada berita tuh, Tuhan Yesus lahir. Nah, ternyata Raja Herodes tidak gembira mendengar tentang kelahiran Yesus karena dia takut tersaingi oleh kelahiran Yesus. Maka dia udah berniat untuk membunuh Yesus. Tapi Tuhan kan tuh tahu, Tuhan itu tahu walaupun dia nggak melihat, tapi dia tuh walaupun kita cuma masih berencana, Tuhan Yesus tahu. Nah, karena Tuhan Yesus tahu, Allah Bapa tahu, dia memberikan mimpi kepada Yusuf. Katanya gini melalui malaikat Tuhan. Yusuf, pergilah ke tanah Mesir, katanya. Kemudian Yusuf bangun dong. Kenapa nih Tuhan kasih aku mimpi? Coba adik-adik kalau dapat mimpi kayak gitu, apa yang adik-adik lakukan? Mengikuti mimpi atau malah takut gitu? Siapa nih gitu? Nah, karena Yusuf adalah orang yang taat, dia mengikuti perintah Tuhan itu melalui mimpinya. Dibawanya lah Maria beserta Yesus itu yang baru lahir ke tanah Mesir, karena dalam mimpi itu Tuhan bilang pergilah ke tanah Mesir gitu. Coba tadi kalau si Yusuf enggak taat, pasti Raja Herodes bisa menemui dia dan bisa membunuh Yesus. Tapi Yusuf adalah orang yang taat. Adik-adik, selain Yusuf, ada juga sih banyak kali tokoh-tokoh Alkitab yang kita kenal dengan ketaatannya. Coba adik-adik ingat-ingat kayak si Abraham. Abraham juga terkenal dengan sosok yang taat. Dia taat mengikuti perintah Tuhan untuk pergi keluar dari kampungnya, walaupun dia tuh nggak tahu dia mau kemana, tapi dia taat sama perintah Tuhan. Ada lagi yang taat tokoh Alkitab, siapa coba? Daniel tuh taat. Dia taat sama Tuhan walaupun dia dibilang, nanti kalau nggak memuji Tuhan Yesus, menyembah Yesus, saya masukkan kamu ke gua singa. Ya karena dia taat sama Tuhan Yesus, dia mau rela ke gua singa. Siapa lagi yang taat ya? Ini loh yang buat kapal itu namanya siapa coba? Yang dari 3 huruf, Nabi. Yang dia buat kapal besar. Nah, Nabi Nuh. Nabi Nuh juga terkenal loh dengan ketaatannya. Dibilang Tuhan, Nuh buat kapal yang besar. Siap Tuhan, laksanakan. Walaupun pada saat itu dia diejek-ejek sama sekelilingnya, tapi karena dia taat sama perintah Tuhan, dia tetap buat bahtera itu. Masih banyak lagi kalau kita baca Alkitab, masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal dengan ketaatannya yang pasti harus kita tiru. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sangat suka dengan orang yang taat. Sekarang
sekarang kakak tanya nih, adik-adik di rumah udah taat belum? Kak, taat itu apa sih kak? Taat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah patuh atau sesuai aturan, bisa jadi atasan, sesuai aturan orang tua ataupun orang-orang yang menciptakan peraturan. Kalau kita dibilang orang taat, misalnya gini, adik-adik disuruh orang tua untuk tidak tidur di atas jam 10 malam. Kalau adik-adik merupakan anak-anak yang taat sama orang tua, pasti adik-adik tidurnya nggak lebih dari jam 10 malam. Tapi kalau yang tidurnya jam 11, 12 karena dia main game, itu taat apa enggak? Adik-adik sendiri deh yang menilai diri adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu seperti yang kakak bilang tadi, sangat suka sama orang-orang yang taat, karena upah taat itu adalah sangat luar biasa. Ada janji Tuhan yang sangat luar biasa, katanya Tuhan akan selalu melindungi, Tuhan akan selalu memberikan berkat kepada orang-orang yang taat kepadanya. Tapi zaman sekarang ini adik-adik ya, susah kali untuk jadi taat itu. Susah karena banyak cobaan, banyak gangguan, banyak hambatan. Dari mana? Dari teman-teman, dari sekeliling kita, dari gadget. Itu iblis sekarang tuh udah dari situ, dari apalagi dari gadget tuh. Adik-adik yang suka main game terus, yang suka main sosial media tanpa ingat waktu, itu iblis sudah datang tapi melalui gadget-gadget yang keren-keren, yang modern-modern. Nah, sekarang tinggal di kita sih, kita mau jadi orang yang taat apa yang tidak taat. Nah, kira-kira adik-adik mau nggak taat seperti Yusuf, seperti Nuh, seperti Abraham? Karena kalau kita lihat ujung-ujungnya orang yang taat ini, walaupun dia tuh susah, ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan yang banyak, tapi akan ada ujung-ujungnya dia mendapatkan pelangi dari Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan. Banyak banget misalnya, kak, hambatan-hambatan apa sih kak yang suka aku biar nggak taat? Banyak kali, ya kan, dari teman-teman misalnya gini, siapa nih yang anak remaja yang dia nggak taat sama perintah Tuhan. Tuhan kan nggak suka tuh orang yang merokok, tapi dia coba-coba merokok. Karena apa? Karena gengsi, dibilang nggak keren sama temennya. Biar jadi keren aja gitu, ikut-ikutan hal-hal yang buruk, ikut-ikutan cabut dari sekolah. Kalau dulu kita sebelum daring ya, biar nanti dibilang takut, dibilang cemen. Makanya adik-adik mengikuti yang jelek-jelek itu. Tapi sekarang karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini dengan tema taat, kita sama-sama berubah yuk menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, kepada kakak, abang, kepada saudara-saudara, kepada guru sekolah minggu. Terlebih-lebih yang utama harus taat kepada Tuhan. Karena ada kan 10 perintah Tuhan, 10 hukum Taurat, masih ingat nggak apa isi dari 10 hukum Taurat itu? Kita kalau taat, kita tidak akan melanggar hukum-hukum Tuhan itu. Oke, adik-adik, janji mau jadi anak yang taat? Coba sekarang katakan sambil pegang ininya, pegang dadanya, pegang bahunya, bilang, saya mau menjadi anak yang taat. Coba semuanya bilang, 1, 2, 3. Saya mau menjadi anak yang taat. Oke, pasti bisa deh. Anak-anak sekolah minggu mah keren-keren, pasti bisa dong menjadi anak yang taat. Mulai sekarang kita pelan-pelan, kalau kak susah kak, pelan-pelan belajar, pelan-pelan berubah untuk menjadi anak yang taat. Supaya, karena katanya gini loh, anak-anak yang taat itu disukai oleh banyak orang, disukai teman-teman, disukai semua keluarga, dan lebih-lebih disukai oleh Tuhan. Oke adik-adik, selamat menjadi anak yang taat ya. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan, sehingga kami dapat memberikan berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, gimana tadi firman Tuhan? Luar biasa ya. Tadi tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Tentang taat. Wah, jadi kita apa yang dibilang Kak itu harus taat, terlebih sama Tuhan Yesus, ya kan Kak? Iya, benar Kak Raisa. Berarti Kak Siska salah dong tadi Kak. Gara-gara asik chattingan malah kesel, dan itu perbuatan dosa ya Kak ya. Harus taat juga sama orang tua. Nah, sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan. Kak. Oh iya Kak, tadi ayat hafalan kita diambil dari mana ya Kak? Diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Nah, untuk menghafal ayat ini kita ada lagu loh. Kita sama-sama belajar ya. Oke Kak. Lagu ini tadi, lagu 1 Petrus 1:4. Oke deh Kak. Sekarang kita mau ngapain nih Kak? Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berikan persembahan terbaik. Mari kita menyanyikan lagu Kami Bawa Korban Puja. Adik-adik, kita udah sampai di penghujung ibadah kita. Kita mau doa persembahan sekaligus doa syafaat. Semuanya tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu kepada kami sampai dengan pada saat hari ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang telah kami dengar hari ini dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang tahun 2020 ini. Tuhan Yesus, banyak sekali pelajaran yang kami dapatkan di tahun ini Bapa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang masih ada sampai kepada kami sampai dengan pada saat ini. Kami juga mau berdoa buat anak-anak sekolah bukan Bapa, anak-anak KKR di PKP Setiabudi. Engkau yang tetap berikan mereka kesehatan Bapa. Engkau yang jagai seluruh anak-anak Setiabudi KKR di PKP Setiabudi Bapa, sehingga mereka terhindar dari segala sakit penyakit, dari segala virus yang ada Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati
Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami Bapa. Terima kasih buat orang tua yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang Bapa. Engkau jauhkan daripada sakit penyakit, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus, kiranya melalui orang tua kami semua kebutuhan kami dapat tercukupkan. Kami juga mau berdoa Bapa buat seluruh anggota jemaat gereja kami GBKP Setiabudi Bapa dimanapun berada. Engkau yang tetap memberkati tiap-tiap jemaat Bapa sehingga sukacita Natal dapat terus ada kepada setiap jemaat Bapa. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh guru KKR yang ada di sini Bapa. Kiranya Engkau memberikan mereka semangat, sukacita Bapa sehingga pelayanannya dapat terus dan terus lagi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, baru saja kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami ini Bapa supaya dapat harum dan berguna bagi gereja Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh aktivitas kami, seluruh kegiatan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Ampunkan segala dosa kami Bapa sehingga kami layak disebut sebagai anak Tuhan dan layak menerima berkat Tuhan. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Sama-sama yuk kita nyanyi We Wish You Merry Christmas.